pulau itu hadiah dari Pak Jokowi ya Pak? Dari Pak itu untuk Pak Jokowi ya Pak ya? Waduh, gimana cara hadiahnya? Enggak, itu gini loh ya. Ngomongin pulau itu pahamin dulu prosesnya berapa lama. Ya. Sesama di Sumut aja. Kita tahu lama ya Bang? Ya, coba cari tahu lah. Nanti kalau saya ngomong dibilangin enggak ini. Sampaikan juga apa saya dengar sudah sangat panjang. Ya sudah sangat panjang. Gimana hadiah itu hadiah apa sih? Emang untuk pulau bisa dipindahin kok? Kenapa enggak kok hadiah buat Pak Jokowi? Kenapa enggak dihadiahin yang di situ ke Solo aja? Penghuninya ya, setahu saya kemarin saya kan ke sana dengan Bang Masinton, dengan Pak Bupati. Kalau secara langsung saya belum ngecek, tapi kata Pak Bupati Tapanuli Tengah, karena itu masuk wilayah Tapanuli Tengah. Nah, ini ingat juga, saya dengarkan ada yang komentar juga itu, bilang kita yang ngambil-ngambil, itu jatuhnya ke Tapanuli Tengah loh, ke Tapteng. Nah, berarti hadiahnya bukan ke Bobi Nasution, hadiahnya ke Masinton. Itu barang. Kalau mau ngomongin hadiah, karena nanti yang ngelola itu, yang ngeluarin segala macam itu barang, izin segala macam, ke siapa awalnya? Bupati. Nah, jadi jangan ngomong seperti itu. Nanti kalau mau tarik-tarik masalah, mau tarik-tarik apa, jangan. Nah, kalau mau ngomong tadi masalah ada penduduk atau tidak, yang setahu saya disampaikan Bang Masinton pada saat kami di Aceh kemarin, di perjalanan juga kami sama-sama, tidak ada penghuni tetap. Yang disampaikan Bang Masinton ya, saya juga belum ngecek. Di sana hanya penghuninya nelayan yang mungkin mampir sebentar. Nelayannya baik nelayan yang dari Singkil, baik nelayan yang dari Sibolga ataupun dari Tapteng. Itu yang disampaikan saya. Hanya tadi saya sampaikan konfliknya ini kan masalah kepemilikan, ya kan? Ya kalau mau menyelesaikan, ya saya kemarin saya datang ke sana, ayo menyelesaikan permasalahan kepemilikannya. Jangan kita bahas di sini, nggak selesai itu barang. Kita bahas di Jakarta, yuk gitu. Kalaupun kita misalnya belum diundang, ya kita lah inisiatif kan boleh. Pak Mendagri saya rasa dengan sangat terbuka menerima siapapun gubernur yang akan berdiskusi dengan beliau, siapapun pejabat daerah yang mau berdiskusi dengan beliau. Saya rasa Pak Mendagri sangat terbuka. Jadi ya kalau mau bahas itu, ayo kita bahas sama yang memutuskan. Surat terbuka untuk Bapak Bobi Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara. Pak, tolonglah, Bapak urusi aja dulu begal-begal yang ada di Medan itu. Itu meresahkan kali loh, ngapain pula Bapak urusi pulau-pulau yang ada di ujung-ujung itu, Pak? Di situ-situ ajanya pulau itu, nggak pindah-pindah dia. Dari dulu, dari sejarah-sejarah yang dulu-dulu pun memang udah punya Aceh dia, Pak. Ngapain pula lah mau Bapak ribut-ributkan. Janganlah sibuk kali mau merampas si hak-hak orang, Pak. Begal itu dulu urusi, begal itu. Meresahkan kali loh itu, betul-betul meresahkan. Itu dulu urusi. Jangan yang tahap apa Bapak urusi. Aduh, kayak mana ya Bapak ini gubernur loh Bapak. Janganlah Bapak memicu pertikaian antara orang Sumut sama orang Aceh. Sebenarnya Pak, apapun yang mau kau buat, gak pedulinya aku. Tapi ini udah menyangkut keselamatan orang Sumut yang tinggal di Aceh, Pak. Tahu Bapak berapa banyak orang Sumut yang tinggal di Aceh ini? Hah? Tahu nggak? Banyak loh, banyak termasuk aku. Kau baca sejarah kan Pak? Tahu kok kan kayak mana gam-gam itu Pak? Takut kali aku bangun-bangun tidur di kandang macan Pak. Tolong. Janganlah nampak kali serakahmu itu. Aduh, mati aku bah. Jangan kemaruk kali kau Pak. Jangan kau bangunkan singa yang lagi tidur. Itu aja lah aku bilang samamu. Ini kalau kau nggak tahu, aku kasih tahu ya. Gam itu kan NKRI aja dilawannya. Apalagi cuma Sumatera Utara. Tolonglah Pak, tolong. Jangan kau memicu pertikaian di antara Sumut dan Aceh. Gam itu kan nggak takut mati dia Pak. Janganlah kau senggol-senggol. Betul ku bilang. Kalau sampai kau masih keras juga, udahlah. Perang pun jadi orang itu. Jangan sampai untuk turun lagi Pak. Udah damai Aceh ini Pak. Janganlah kau picu-picu lagi. Kau sentil-sentil lagi api-api yang dulu-dulu itu. Yang bukan hakmu, jangan kau ambil. Aku jujur aja sebagai orang Sumatera Utara yang tinggal di Aceh ini, gemetar kau buat. Betul lah aku bilang, betul. Udahlah Pak Bob, jangan apa kali lah kau, ya. Biar nggak apa kali kita ini, rusak kita nanti. Udah, stop aku bilang, stop. Ku dengar proyek Lapangan Merdeka itu belum jelas Pak, banyak korupsinya di situ. Itu dulu kau urusi, kau tangkap yang korupsi-korupsi itu. Jangan yang nggak jelas kau urusi, nggak usah kau urusi pulau-pulau itu. Di situ-situ aja dia. Lapangan Merdeka itu kau urus, begal itu kau urus, sudah. Itu aja dulu selesaikan, ya Pak ya. Itu aja lah pesan dari aku. Assalamualaikum, salam damai, peace. Apalagi nih, apalagi ini 4 pulau 4 cerita di saat kedaulatan diputus dari meja kantor Jakarta.
Ini kita udah masuk episode keberapa sih ini? Drama politik ini, dagelan politik ini. Jadi guys, ceritanya gini, matahari aja belum sempat tenggelam di ufuk barat Aceh Singkil. Terus kabar itu datang kayak petir, 4 pulau resmi dipindahkan ke Sumatera Utara. Bukan karena longsor tektonik, bukan pula karena gempa yang membelah bumi, tapi karena apa? Karena selembar kertas nomor 300.2.2.2138 tahun 2025 diteken langsung sama Mendagri. Jauh banget dari aroma asin laut, jauh juga dari suara azan musola yang dibangun warga di pulau-pulau itu sendiri. Kok bisa ya? Katanya ini tuh cuman urusan administrasi biasa, katanya. Dan katanya lagi sudah melalui verifikasi. Tapi jangan tanya siapa yang diverifikasi, terus jangan tanya kapan sama oleh siapa. Karena warga Aceh yang lahir, yang besar, dan membangun dermaga dengan keringat sendiri di sana, mereka tahu, mereka bahkan tidak pernah diajak ngobrol, apalagi dihitung. Dan lucunya lagi, peta di tahun 1992 yang diteken bersama-sama Gubernur Aceh sama Sumut yang disaksikan Mendagri saat itu mendadak dianggap usang. Padahal tugu batas yang dibangun tahun 2012 masih berdiri tegap kayak tiang bendera guys. Ya mungkin aja sih di mata pemerintah pusat tugu hanya ornamen. Sama lah kayak masyarakat, cuma sebagai pelengkap estetika demokrasi doang. Tapi kenapa masyarakatnya itu nggak sadar-sadar ya? Ya ada sih yang sadar, cuma beberapa doang gitu. Nah terus nih sekarang para pemangku jabatan di Jakarta sibuk tuh bersilat lidah. Itu bukan perebutan wilayah, itu cuma penyesuaian. Ya dalam dunia eufemisme birokrasi kan pencurian bisa disebut redistribusi aset. Dan jangan lupa penghilangan sejarah itu bisa menjadi penataan ulang geospasial. Di tengah gegap gempita digitalisasi dan otonomi daerah, ternyata nih masih ada cara klasik untuk menjajah. Ya udah, pindahkan aja pakai SK, nggak perlu lah tentara, nggak perlu perang, cukup pakai stempel. Dah selesai. Tok 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 tok. Kalau pulau aja bisa dipindah tanpa suara rakyat, ya jangan heran kalau suatu hari nanti nama daerah pun bisa diganti, asal ya cocok lah sama selera istana. Kepada Bobi Nasution, saya ingatkan, segera hentikan nafsu dan ambisimu untuk menguasai 4 pulau yang ada di Aceh yang diduga kuat memiliki kandungan minyak yang sangat berlimpah. Cukup di Halmahera, Maluku Utara ada blok Medan yang kamu kuasai. Jangan lagi mencaplok wilayah Aceh yang karena hanya ada kandungan minyak dan gasnya kau masih bernafsu untuk menguasainya. Stop membuat kegaduhan dan segera hentikan keserakahanmu. Salam panas, salam nasional sejati dari saya Rasmuton, Panglima Sekretariat Istimewa Nusantara. Mendagri alihkan 4 pulau Aceh masuk Sumut, Said Didu sebut persembahan loyalitas ke Jokowi. Ex-Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti tajam hubungan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara yang dikabarkan memanas. Kementerian Dalam Negeri menetapkan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution datang ke Aceh membahas polemik 4 pulau dengan Gubernur Musa Kirmanaf alias Mualem. Bobi mengusulkan pengelolaan ke-4 pulau itu dilakukan secara kolaboratif. Ada juga usulan dari Bobi terkait pengelolaan potensi pulau itu dilakukan secara bersama-sama. Dia mengaku akan melanjutkan pembahasan dengan Mualem. Hal inilah yang kemudian disoroti tajam Said Didu melalui salah satu cuitan di akun media sosial X pribadinya. Ia menyebut ada persembahan loyalitas dari Mendagri Tito ke Jokowi. Demi persembahan loyalitas Mendagri ke Jokowi, tulisnya dikutip Selasa 10 Juni 2025. Said Didu pun memberikan sentilan agar seluruh Indonesia masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Bagaimana kalau sekalian aja seluruh Indonesia masukkan sebagai wilayah Sumut, tuturnya. Diketahui ke-4 pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. Kemendagri menetapkan 4 pulau yang berada di wilayah perbatasan Aceh, Sumatera Utara itu masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sok-sokan minta kelola bersama, kelola rakyat kau aja kau nggak bisa. Walah, sendal depan rumah, depan pintu aja hilang, 2 detik hilang, 2 menit hilang. Oh, sejahterakan dulu rakyat kau. Biar ban mobil yang parkir nggak hilang bannya. Kalau rakyat kau sejahtera, ya nggak ada maling besi. Selagi 4 pulau belum kau kembalikan,
Sabar-sabarlah kuping kau ya. Sering-seringlah kau elus-elus dada kau. Sabar. Soalnya lucu nanti kan. Kalau selak kau ngamuk, lucu nanti dilihat masyarakat. Kau yang ngambil hak orang, kau pula yang ngamuk, kan lucu.